Jadi Lorenzo Ruiz ini orang Katolik, orang yang ditangkap dan disiksa. Dia bilang begini, aku ini seorang Katolik. Mungkin adik pernah baca, pernah dengar. Aku seorang Katolik. Jika aku mempunyai 1000 nyawa, semuanya akan kuberikan kepada Tuhan. Andaikan aku punya 1000 nyawa, tak satu pun akan kutawarkan kepada siapapun selain Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, umat, secara khusus umat wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz. Di awal katekesi ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan, tapi ini pertanyaan informatif. Jadi jangan takut untuk menjawab, jangan takut untuk salah. Dan setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan pertanyaan lagi, tetapi pertanyaan reflektif. Jadi tetap jangan takut. Secara pribadi, saya di sini baru kurang lebih 3 bulan ada di paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI, dan bahkan nanti sudah beberapa minggu ada di paroki Bunda Teresa Kalkuta GPI. Kita baru tahu ternyata pastoran gereja itu berada di wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz. Dan ketika membaca sejarah paroki kami, paroki kita, kemudian juga mendengar cerita, ternyata awal berdirinya wilayah Lorenzo Ruiz ini sebenarnya sebelumnya masih berbentuk stasi, ini masih terdiri dari 3 wilayah rohani kalau salah. Dan kemudian seiring perkembangan waktu, perkembangan zaman, perkembangan umat, dan sekarang sudah menjadi 16 wilayah rohani untuk di pusat paroki. Nah, pertanyaannya, sebelum menjadi wilayah Santo Lorenzo Ruiz, umat yang ada di sini tergabung dalam wilayah rohani yang apa? Oh, 3 wilayah rohani. Elizabeth, Litwina, Maria Ratu. 3 wilayah rohani kemudian menjadi satu wilayah, menjadi satu kesatuan, yakni wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz. Satu kelompok basis yang berada di bawah naungan doa-doa teladan Santo Lorenzo Ruiz. Nah, kemudian ini pertanyaan informatif tadi, kemudian dilanjutkan dengan sebuah pertanyaan refleksi bagi kita semua. Nah, apa perbedaan? Apa perbedaan ketika kita masih di 3 wilayah itu? Ada yang di MRR, ada yang di Elizabeth, ada yang ada di Litwina. Apa perbedaan ketika kita masih di masing-masing 3 wilayah ini dan ketika kita berada dalam kesatuan di wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz? Apa yang kita rasakan, apa yang menjadi perbedaan? Apakah cuma sekedar perbedaan? Ya, dulu kita berkumpul dengan wilayah ini, wilayah ini, wilayah ini. Sekarang kita berkumpul dengan wilayah Lorenzo Ruiz. Kita dapat merefleksikan ini bersama-sama. Dulu saya tergabung bersama dengan wilayah rohani Santa Elizabeth. Kemudian sekarang saya sudah bersama-sama dengan wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz. Nah, kita berefleksi. Apa perbedaan? Apakah cuma ya perbedaannya sekarang saya tidak dengan kelompok itu. Sekarang saya sudah dengan wilayah Santo Lorenzo Ruiz. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, yang mau saya ajak dalam kesempatan ini untuk melihat bahwa ternyata kita di wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz, kita berada dalam naungan, dalam teladan doa Santo Lorenzo Ruiz. Apa artinya, apa makna Santo Lorenzo Ruiz bagi kita semua, umat wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz? Apakah kita mengerti hidup dari Santo Lorenzo Ruiz? Apakah kita yang bernaung di bawah lindungan Santo Lorenzo Ruiz ini meneladani apa yang pernah dilakukan Santo Lorenzo Ruiz? Secara khusus di paroki kami ada 16 wilayah rohani dengan masing-masing nama wilayah rohani. Dan masing-masing itu bukan cuma sekedar pembedaan secara administratif saja, tetapi dari segi iman sebenarnya kita yang berada dalam naungan doa-doa teladan Santo Lorenzo Ruiz, seharusnya kita perlu meneladani apa yang dilakukan oleh
cara hidup baik dari Santo Lorenzo Ruiz. Sehingga itu tadi yang saya tanya, kita refleksikan bersama. Dulu kita di Santa Elizabeth, maka kita yang bersekutu dalam lindungan Santa Elizabeth, kita meniru, meneladani teladan hidup dari Santa Elizabeth. Dan sekarang kita berada di wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz, maka sudah selayaknya lah kita mengambil contoh teladan hidup dari Santo Lorenzo Ruiz, sehingga kita dapat melihat kembali pengalaman hidup kita sebelumnya, apakah sama saja atau ada perubahan cara hidup, teladan hidup yang orang ambil dari orang-orang kudus yang kita gunakan sebagai pelindung kita, secara khusus sebagai pelindung wilayah kita, Santo Lorenzo Ruiz. Tadi kalau tidak salah dengar, ini sudah tahun kedua atau tahun kedua kita merayakan pesta pelindung Santo Lorenzo Ruiz. Yang menarik semuanya dari Santo Lorenzo Ruiz ini, dia semuanya orang tahu bersama, dia orang Filipina. Tapi kalau dari keluarga, latar belakang keluarga, ya bapak itu yang Tionghoa dan ibunya Filipina. Dan Lorenzo Ruiz ini dia belajar agama secara khusus dari ibunya. Dari ibu Santo Lorenzo Ruiz ini dia belajar agama, imannya, iman Katolik sejak kecil. Dan pendidikannya ini dia belajar di bawah bimbingan, di bawah naungan para misionaris waktu itu yang berkarya di Filipina, tentunya secara khusus misionaris dari Dominikan. Kalau orang kan di sini yang dulu-dulu itu misionaris itu MSC. Sebelumnya ke belakang ada SJ. Nah, untuk Santo Lorenzo Ruiz ini waktu dia masih kecil, dia belajar di bawah bimbingan ini tarekat, ini ordo misionaris Dominikan. Dan Santo Lorenzo Ruiz ini dia adalah orang yang katakanlah pandai, apalagi dia pandai untuk menulis. Nah, dari pengalaman ini, kita yang berada di bawah naungan Santo Lorenzo Ruiz ini, apa yang dapat kita belajar? Apa yang dapat kita pelajari? Apa yang dapat kita petik? Kita melihat Santo Lorenzo Ruiz dari kecil, dia sudah diajarkan oleh orang tuanya tentang iman sebagai orang Katolik. Dan saya melihat potensi yang luar biasa dari wilayah rohani Santo Lorenzo Ruiz, di mana di wilayah ini banyak sekali anak-anak. Banyak sekali anak-anak sekali yang sangat aktif baik di wilayah rohani maupun di tingkat paroki. Dan sebagai wilayah rohani yang berada di bawah naungan Santo Lorenzo Ruiz, mari orang belajar dari Santo Lorenzo Ruiz yang semenjak kecil itu iman Katolik sudah ditanamkan. Dan orang perlu untuk menanamkan itu, iman itu sebagai orang Katolik kepada anak-anak kita, secara khusus kepada anak-anak sekarang. Dan itu menjadi tugas kita, orang tua, orang sudah dewasa, untuk mendidik, untuk menjaga anak-anak kita supaya tetap berada dalam iman sebagai orang Katolik. Kemudian yang menarik juga ketika berbicara tentang orang kudus itu selalu diidentikan dengan seorang pastor, biarawan, biarawati, uskup, paus, dan sebenarnya Lorenzo Ruiz ini orang tahu dia adalah seorang awam. Awam artinya tidak menikah. Santo Lorenzo Ruiz ini dia menikah. Dia menikah bersama dengan istrinya yang bernama apa? Bernama? Yang terkenal namanya ada hubungan dengan Maria, tentu. Yakni menikah dengan Rosario. Dan dia dikaruniai berapa anak? 3 orang anak. Dan dia Lorenzo Ruiz ini dia hidup sederhana sebagai seorang awam Katolik. Dia hidup sederhana sebagai seorang awam Katolik. Dan kita pun perlu belajar dari Santo Lorenzo Ruiz untuk hidup sederhana
sebagai seorang Katolik. Sederhana itu, hidup sederhana dapat kita banyak arti sebenarnya. Memang orang di dunia ini banyak sekali menerima, karena orang berusaha, orang boleh menerima banyak kebaikan-kebaikan di dunia ini berkat orang berusaha. Tetapi belajar dari bacaan Injil hari ini, hidup sederhana berarti juga orang bisa mempergunakan apa yang orang miliki, orang bakat, talenta, orang kebaikan yang boleh orang terima untuk kepentingan bersama, untuk orang lain. Jangan orang gunakan untuk kepentingan diri sendiri. Karena belajar dari Santo Lorenzo Ruiz, orang perlu hidup sederhana. Nah, Santo Lorenzo Ruiz ini dia adalah seorang awam. Tetapi meskipun dia seorang awam, dia dapat dikatakan sebagai seorang misionaris. Jadi seorang misionaris itu bukan saja mereka yang ditabiskan menjadi pastor atau seorang biarawati, tetapi awam dia dapat juga menjadi seorang misionaris. Artinya Santo Lorenzo Ruiz yang adalah orang Filipina, meskipun dia seorang awam, dia akhirnya diutus pergi mewartakan Injil di negara Jepang. Jadi Lorenzo Ruiz ini dia pergi di Jepang untuk mewartakan kabar baik, mewartakan Injil di negara Jepang. Dan kita pun semuanya kalau berbicara tentang panggilan, orang selalu mengidentikan itu dengan pastor, frater, suster, bruder, uskup. Tetapi sebenarnya kalau berbicara tentang panggilan, orang semua sudah dipanggil untuk mewartakan kabar baik, untuk mewartakan Injil kepada siapa saja. Sekali lagi, belajar dari Santo Lorenzo Ruiz. Meskipun dia seorang awam, tetapi dia mau pergi, diutus untuk mewartakan Injil kepada orang lain. Lorenzo Ruiz mau pergi meninggalkan negaranya, meninggalkan keluarganya untuk pergi ke Jepang untuk menyebarkan iman Katolik di sana. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Orang yang ada iman dalam diri kita sebagai orang Katolik, apakah Katolik itu cuma sebagai identitas kita? Cuma tertaruh di KTP, di kartu keluarga, orang ini Katolik. Tapi mari orang belajar di Santo Lorenzo Ruiz. Dia adalah seorang Katolik dan dia berani untuk menyebarkan imannya sebagai orang Katolik, bahkan rela meninggalkan negaranya, keluarganya, dan dia mau pergi ke Jepang. Kita pun dengan tugas kita masing-masing, orang perlu mewartakan Injil lewat orang bertugas masing-masing. Mau orang pekerjaan masing-masing, orang perlu mewartakan Injil. Dengan orang bekerja dengan sebaik-baiknya, itu adalah bentuk pewartaan Injil kepada sesama kita. Dengan kita mengasihi sesama kita yang kita jumpai di keluarga kita, masyarakat, lingkungan kerja kita, kita telah menyebarkan Injil kepada orang-orang yang kita jumpai. Nah, Santo Lorenzo Ruiz, dia pergi ke Jepang, dia tidak semudah yang orang bayangkan. Saya ingat ketika ada perutusan misalnya frater atau pastor yang diutus ke luar daerah, ke tempat yang jauh, misalnya ke luar negeri, ke Jepang, orang merasa luar biasa. Luar biasa kenapa? Karena dia ada di luar negeri. Dan orang selalu membayangkan kalau berada di luar negeri itu yang enak-enak. Yang enak-enak. Nah, berbeda dengan Lorenzo Ruiz. Dia pergi ke Jepang bukan untuk enak-enak secara manusiawi, tetapi sesampai di Jepang, Lorenzo Ruiz dan rekan-rekannya mereka mewartakan Injil, dan pada akhirnya karena mereka mewartakan Injil, mereka ditangkap oleh pihak yang berwenang di Jepang. Mereka ditangkap. Ternyata Lorenzo Ruiz pergi ke Jepang bukan untuk santai-santai, bukan untuk holiday, bukan untuk berlibur. Mereka mewartakan Injil dan orang tahu dapat konsekuensi. Kalau mereka mewartakan Injil, mereka akan ditangkap oleh pihak yang berwenang. Karena apa? Karena menyebarkan iman Katolik. Dan pada waktu itu ketika Lorenzo Ruiz ditangkap, bukan cuma sekedar tangkap kemudian kasih kurung di penjara, tetapi Lorenzo Ruiz ditangkap dan disiksa. Bukan cuma ditangkap, tetapi disiksa. Bahkan dikatakan dengan siksaan yang berat.
Mengapa waktu itu orang-orang Jepang yang menangkap Lorenzo Ruiz memberikan siksaan yang berat? Supaya apa? Supaya ya secara manusia orang merasa tersiksa, dan pada akhirnya orang bilang, sudah, kalau begitu kita mau meninggalkan kita ke iman Katolik supaya kita tidak tersiksa lagi. Itu menjadi salah satu alasan sehingga waktu itu orang Jepang menyiksa orang Katolik, apalagi misionaris yang menyebarkan iman Katolik, supaya orang mau menyangkal orang beriman sebagai orang Katolik. Tetapi Lorenzo Ruiz tidaklah demikian. Meskipun disiksa, Lorenzo Ruiz tetap mempertahankan imannya sebagai orang Katolik. Kita pikir di sini ada kata-kata atau ungkapan dari Lorenzo Ruiz yang terkenal, tapi mungkin ada umat yang tahu kata-kata atau ungkapan yang sangat terkenal dari Lorenzo Ruiz. Ada? Yang Lorenzo Ruiz ungkapkan? Ada yang tahu? Jadi Lorenzo Ruiz ini orang Katolik, orang yang ditangkap dan disiksa. Dia bilang begini, aku ini seorang Katolik. Mungkin ada yang pernah baca, pernah dengar. Aku seorang Katolik. Jika aku mempunyai 1000 nyawa, semuanya akan kuberikan kepada Tuhan. Andaikan aku punya 1000 nyawa, tak satu pun akan kutawarkan kepada siapapun selain Kristus. Kesetiaan dari Lorenzo Ruiz ini menjadi cermin dari tindakan pengosongan diri dari Yesus Kristus. Salib yang dipikul oleh Kristus adalah tanda ketaatannya kepada kehendak Bapa. Salib yang dipikul Kristus. Dan juga yang dialami oleh Santo Lorenzo Ruiz itu adalah bentuk ketaatannya kepada Tuhan yang telah mengutus dia. Dan juga apa yang dialami oleh Yesus yang menderita bahkan wafat di kayu salib, selain menunjukkan kepada kita ketaatan Yesus kepada kehendak Bapa, juga menampakkan kerahiman Allah, menampakkan cinta kasih Allah, karena melalui salib itu orang semua diselamatkan. Dan cara hidup itulah yang diambil oleh Santo Lorenzo Ruiz. Dia yang pergi ke Jepang menyebarkan Injil di sana, dia ditangkap, dia disiksa, bahkan sampai dia wafat. Itu mau menunjukkan kerahiman Tuhan, mau menunjukkan cinta kasih Tuhan. Lorenzo Ruiz sadar bahwa meskipun dalam keadaan yang demikian, Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Cinta kasih Tuhan tidak pernah luput dari Santo Lorenzo Ruiz, meskipun dia mengalami hal yang keji, dia ditangkap, dia disiksa, bahkan sampai wafat di kayu salib. Melalui cara hidup, melalui teladan dari Santo Lorenzo Ruiz, kita tahu bahwa kasih Allah tak pernah terbatas. Kasih Allah yang tak terbatas. Sehingga sebagai orang Katolik, apa yang kita takutkan, kita tidak pernah kehilangan cinta kasih, karena kita memiliki Allah yang memiliki kasih yang tak terbatas. Nama Santo Lorenzo Ruiz sekali lagi bukan menjadi sekedar nama yang orang pakai di wilayah, tetapi cara hidup dari Santo Lorenzo Ruiz orang praktekkan, orang wujud nyatakan dalam orang kehidupan sehari-hari, dan tentunya orang juga memohon bantuan doa dari Santo Lorenzo Ruiz. Terima kasih.